Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Saudara-saudaraku sekalian rahimani wa iyyakumullah. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan pandangan saya tentang Habib Rizik bin Syihab. Mohon maaf sebelumnya, walaupun dalam video ini saya mencantumkan nama besar kiai saya, yaitu Romo Yai Wahib Mahfud, pengasuh Pondok Pesantren Al-Huda Jetis, Kebumen, Jawa Tengah. Tapi ini semata-mata murni pandangan saya, tidak ada kaitannya dengan beliau. Hanya saja sebagaimana layaknya santri, pandangan santri itu berpedoman dari dawuh-dawuh gurunya. Artinya pandangan saya ini saya dasarkan kepada pengalaman saya waktu nyantri di Pesantren Al-Huda Jetis, Kebumen tahun 1999, 2000, 2001. Waktu saya nyantri di pesantren beliau, dan kemudian akhir-akhir ini saya menemukan beberapa video terkait habaib yang menyinggung nama beliau, termasuk ada yang sempat viral beberapa minggu yang lalu, yaitu Kiai Wahib Mahfud kena dawir Habib. Dan kemudian kemarin saya menemukan ada video yang lain, yaitu dawuh Mbah Yai Wahib Mahfud Jetis yang diposting oleh mungkin santri ini 1 tahun yang lalu. Nah, ini yang saya jadikan sebagai dasar pandangan saya tentang Habib Rizik. Sebelum jauh kita membahas tentang Habib Rizik, alangkah baiknya saya mengajak saudara-saudara sekalian untuk menyimak dawuh beliau, ngalap berkah dari beliau. Mudah-mudahan ilmu beliau selalu keberkahannya melimpah kepada kita semuanya dan keluarga kita semuanya. Kita simak bersama-sama. Sallallahu alaihi wasallam, Nabi telah bersabda, akhwafu ma akhafu ala ummati kullu munafikin alimul lisan. Sing paling tak khawatiri nang umatku esuk zaman akhir iku wong munafik sing alimul lisan, lesane lu kok ngalim banget, kon berbicara agama masya Allah sulit ditandingi, tapi itu adalah munafik. Nek wong kafir genah batale, genah salahe, kula jenengan mboten perlu kuatir ana wong kafir serawunge mengamal si baik secara duniawi. Aja kuatir disasarakan sing medeni, nyasarakan justru munafik, pakaiane Islam, gayane Islam, tapi cara pemahamannya berlainan. Bila wau kula ceritakan mangken Pak Kiai Suroso bisa cerita pernah tergiur kali bahasa-bahasa jihad, bahasa-bahasa Quran, karena memahaminya tidak melihat siapa yang menjadi guru. Yang ingin saya garis bawahi dari video ini yaitu kalimat beliau yang terakhir yang meminta Kiai Suroso untuk menceritakan bahwa Kiai Suroso itu pernah tergiur tentang pandangan jihad di dalam Al-Quran yang beliau sebut sebagai pandangan yang menyimpang karena tidak jelas gurunya, karena salah dalam memilih guru. Selain video ini ada video yang mungkin jadi dasar saya untuk menyikapi terkait Habib Rizik, yaitu video
Yang kedua, ada video yang cukup viral beberapa minggu yang lalu, yaitu Kiai Wahib sesepuh NU Kebumen diancam Habib Bocil. Ada yang dengan bahasa Kiai Wahib Mahfud didatangi Habib Dawir. Untuk itu pertama yang perlu saya sampaikan, saya sekitar tahun 2001 itu menyaksikan di daerah-daerah itu banyak bermunculan simpatisan-simpatisan FPI, di mana FPI itu waktu itu banyak melakukan sweeping, dan juga perwakilan-perwakilan FPI di daerah-daerah sweeping ke tempat-tempat hiburan dan sebagainya. Nah, waktu itu tahun 2000-2001 itu awal-awal berdirinya FPI, saya masih ingat beliau pernah dawuh kepada santri-santri, jangan sampai santri-santri itu ikut-ikutan dengan gerakan model Habib Rizik. Karena pemahaman saya waktu itu bahwa beliau itu tidak berkenan dengan pemikiran yang radikal, yakni main hakim sendiri. Saya pahami karena beliau itu termasuk sesepuh NU, bahkan berpuluh tahun beliau menjadi Rois Syuriah PCNU Kebumen, sehingga dimaklumi pandangan beliau itu sebagaimana kiai-kiai sepuh yang lain. Beliau lebih senang dengan pandangan yang moderat, yang tidak radikal. Itu pertama. Dan kemudian begitu muncul video yang tadi dawuh beliau, jangan sampai kita tergiur dengan pandangan jihad yang salah dalam memahami Al-Quran. Nah, itu saya melihat itu sebagai penegasan bahwa beliau dari dulu sampai sekarang itu masih konsisten untuk bersikap moderat dan tidak setuju dengan model harokahnya FPI. Dan ditegaskan lagi sekitar tahun 2001, saya masih ingat pesantren Al-Huda itu pernah mengundang Cak Nun dan Kiai Kanjeng. Nah, ini menegaskan bahwa beliau lebih suka dengan model pandangan yang moderat. Seperti kita ketahui, Cak Nun itu adalah tokoh yang moderat. Dan juga selain itu, yang perlu saya tegaskan juga bahwa walaupun beliau itu berpandangan moderat dan tidak suka dengan radikalisme, dan akhir-akhir ini tidak senang dengan orang-orang yang hanya alimul lisan, ya, banyak omongnya, banyak dawirnya, yang walau alam beliau itu menyindir habaib yang hanya modal dawir aja, ceramahnya pintar tapi tidak ada ilmunya, atau apa maksud beliau kita tidak tahu. Yang perlu digarisbawahi bahwa beliau sekalipun dalam tanda kutip berdasarkan video ini, video Kiai Wahib Mahfud, Kiai Wahib sesepuh NU Kebumen diancam Habib Bocil, ini dalam video itu saya simak beliau menegaskan bahwa beliau itu bukan Habib, dan beliau menegaskan bahwa beliau silsilahnya sampai Sunan Gunung Jati. Yang saya pahami dari kalimat beliau ini bahwa beliau menegaskan bahwa Sunan Gunung Jati itu berbeda silsilahnya dengan silsilah Habib Ba'alawi. Yaitu dua poin yang saya sampaikan. Yang pertama adalah bahwa beliau dari dulu sampai sekarang masih konsisten untuk tidak setuju dengan harokahnya FPI
yang cenderung radikal, beliau senang dengan moderat. Namun demikian beliau itu tidak anti dengan Habib, walaupun beliau di situ tersirat menegaskan bahwa nasab beliau itu berbeda dengan nasab Pak Alawi, tapi beliau tidak anti. Buktinya sekitar tahun 2008-2009, saya masih ingat dalam satu haul memperingati haulnya Kiai Mahfud, beliau pernah mengundang Habib Lutfi bin Yahya. Artinya beliau tidak anti dengan Habib, tapi untuk Habib-Habib yang alim, yang moderat, beliau tetap muasyarah bil ma'ruf, tetap nyerawungi dengan baik. Nah itu saya kira santri-santri Jedis juga berpikiran yang sama, atau mungkin ini pikiran saya saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.